Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast BEM Etika UMS. Tema hari ini adalah Kastra Connect. Bersama aku lagi Kansa dari Departemen Medkominfo dari Prodi Keperawatan Angkatan 2024. Dan kali ini aku membersamai teman-teman semua, teman-teman yang nonton di rumah, yang mendengarkan di rumah, ini untuk melakukan podcast pada hari ini bersama departemen kita yang paling lucu dan paling kece nih, sebelahku. Oke, jadi biar nggak lama-lama, teman-teman kita simak aja deh ya. Oke, kan kali ini teman kita dari departemen Kastrat ya. Nah, Kastrat itu singkatan dari Kajian Isu Strategis dan Advokasi. Dan untuk di Kastrat sendiri ini ada pada BEM Etika UMS 2025. Nah, biar makin deket nih sama kasarnya sendiri, boleh dong kenalan dulu sama kakak kita yang sebelah ini. Halo kak, bisa kenalan nama dan asalnya? Halo semuanya, kenalin nama aku Fahluni Alia. Aku dari Prodi Fisioterapi Angkatan 2023 dan aku sebagai Kepala Departemen Kasta. Oke, halo kak Alia. Halo Kansa. Oke, kabarnya gimana kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Baik juga, tadi habis banyak kegiatan sih. Kalau kak Alia gimana? Aku hari ini kegiatannya sangat sedikit karena cuma ada satu kelas. Waduh, agak iri sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Tapi karena itu berarti banyak energi yang buat disalurkan pada podcast hari ini kan? Insya Allah, amin. Oke, kita nanti ya pertanyaan-pertanyaan akan kita hajar kepada Departemen Kastrat. Oke, Kak Alia sebagai Kepala Departemen Kastrat ya. Tentunya sebagai Kepala Departemen Kastrat, Kak Alia tahu banyak tentang Kastrat dari BPKUMS itu sendiri kan ya. Nah, boleh nggak dijelaskan secara singkat aja kalau Kastrat itu departemennya tentang apa aja sih? Oke, seperti yang kita tahu ya, singkatan dari Kastrat sendiri itu kan kajian strategis dan advokasi. Jadi di dalam Departemen Kastrat itu kami mengkaji isu-isu yang banyak terjadi di masyarakat atau yang sedang booming terjadi di masyarakat. Selain itu kami juga ada dari segi advokasinya, yaitu pendampingan untuk mahasiswa FIK kepada pihak dekanan dan lain-lain. Jadi kayak sebagai tupoksinya di BMFK UMS sendiri itu juga Kasta tuh punya banyak peran ya, kayak menjembatani untuk advokasi dan juga membahas isu-isu yang booming juga ya. Betul. Oke, kita lanjut ya. Untuk dari Departemen Kasta sendiri nih kan pasti banyak banget ya membernya. Boleh dikenalin nggak beberapa membernya aja? Oke, kalau yang pertama itu mungkin dari aku sendiri, Fahluni Alia dari Prodi Fisioterapi Angkatan 2023 sebagai Kepala Departemen Kastrat. Terus selanjutnya itu ada Listiana Nur Iza sebagai Sekretaris Departemen Kastrat dari Prodi Gizi Angkatan 2024. Terus selanjutnya itu ada Nadia Rizky Octavia sebagai staf Departemen Kastrat dari Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Terus ada Rangga Putra Pamungkas itu dari Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Dan yang terakhir itu ada Kaya Evita sebagai staf Departemen Kastrat dari Prodi Keperawatan Angkatan 2024. Oke, setelah dengar ini ternyata member dari Kastrat ini hanya 5 ya? Betul, Kayak departemen lain ya. Oke. Terus setelah dengar juga ternyata backgroundnya tuh masing-masing berbeda ya, ada yang dari keperawatan kayak masing-masing prodi gitu ya, dari FIK sendiri. Iya, kebetulan kita lengkap sih dari 4 prodi FIK semuanya ada di Kastrat. Jadi kayak kalau mau ada isu nih dari prodinya sendiri itu lebih tersalurkan nih informasinya, karena nggak perlu dari informasi orang lain tapi dari Kastrat sendiri. Betul, karena mereka dari masing-masing prodinya juga kan ya, jadi kayak bermacam-macam latar belakang itu bisa menjembatani isu-isu yang ada. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Kastrat sendiri ini aku mau tahu deh Kak, prokernya itu ada apa aja sih? Oke, kalau untuk proker Kastrat itu ada 3. Yang pertama itu ada sinergi katalis, terus ada sekolah politik, dan ada ngobrol perkara isu atau ngopi. Kalau untuk sinergi katalis sendiri itu gambaran prokernya kita mengkaji suatu isu yang sedang booming atau yang sedang terjadi di masyarakat yang akan dikeluarkan atau luarannya berbentuk microblog di feed Instagram
BEM FIKA UNS. Jadi buat teman-teman yang nonton itu bisa dicek nih Instagramnya BEM FIKA UNS karena di sana ada beberapa postingan hasil dari kajian Departemen Kastra. Terus selanjutnya itu ada sekolah politik. Sekolah politik ini sebenarnya gambar kegiatannya itu kami dari Departemen Kastra memfasilitasi mahasiswa FIK atau mahasiswa umum untuk mengetahui atau belajar terkait hal-hal yang bersangkutan dengan politik. Selanjutnya itu ada ngopi atau ngobrol perkara isu itu kami sebenarnya mengadakan diskusi sih, bentuk dari proker itu diskusi mengenai isu yang sedang booming. Jadi setelah aku mendengar penjelasan dari Kak Alian, ternyata banyak banget program-programnya itu yang lebih menjembatani antara mahasiswa kepada Kastrat gitu. Betul. Jadi gimana Kastrat itu bisa menyampaikan hal-hal yang ada, isu yang ada kepada mahasiswa FIK sendiri. Nah, kebetulan aku tuh kemarin ikut beberapa aktivitas sama kegiatan-kegiatan dari Kastrat ini sendiri, kayak sekolah politik. Sekolah politik sendiri tadi kayak kita diberi wejangan atau wejangan sih, lebih kayak pembelajaran kayak politiknya sendiri itu kayak gimana dan apa yang terjadi, isu yang saat ini. Terus kalau kemarin itu pas apa ya namanya terakhir itu ngobrol perkara isu ya, karena aku dengarnya itu unik banget ya, kayak disingkatnya tuh ngopi. Ngopi itu apa sih, ternyata ngobrol perkara isu gitu. Jadi ya, ternyata banyak banget yang kayak isu-isu yang diangkat dan berbagai macam isu itu cukup menarik karena beberapa teman-teman mahasiswa itu suka ternyata untuk melakukan diskusi atau mengangkat hal isu itu kepada banyak orang, berdiskusikannya itu juga bersama teman-teman yang lain. Ternyata banyak hal lainnya yang bisa dilakukan oleh staff itu sendiri gitu ya. Terus dari sinergi katalis ini juga ternyata banyak ya, kayak kegiatannya tadi apa, microblogs. Iya, jadi postingan yang diupload di feed Instagram BEM FIK. Oh iya, aku juga pernah lihat kayak yang kemarin kan itu ya, kayak kasih isu-isu gitu ya di Instagram. Betul, kayak mungkin isu yang terakhir kita angkat itu tentang aksi demokrasi di 200. Berarti nanti kalau teman-teman penasaran nih bisa dilihat, dicek out aja di Instagramnya. Karena memang kalau Kasta sendiri termasuk kaji untuk mengkaji beberapa isu-isu yang ada. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke. Selanjutnya kan tadi udah disebutin ya proker-prokernya. Aku udah tahu nggak pelaksanaannya itu tuh kapan aja sih? Kalau untuk dari sinergi katalis sendiri itu sebenarnya kita pelaksanaannya kondisional, tergantung adakah isu yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau semisal ada, kita dari Departemen Kastra secepat mungkin langsung mengkaji. Terus untuk di satu periode ini kita mengkaji sekitar 4 isu yang terjadi dalam kurang lebih waktu setahun ini. Sama satu periode. Ya. Terus kalau untuk sekolah politik sendiri itu kita melaksanakannya di setengah periode awal, yaitu di tanggal 14 Juni kemarin, dan yang terakhir itu ngopi atau ngobrol perkara isu kita laksanakan di setengah periode akhir, yaitu di tanggal 12 Oktober 2025. Berarti semuanya sudah terlaksana ya prokernya? Alhamdulillah sudah terlaksana. Alhamdulillah. Jadi kemarin kalau teman-teman mengikuti kegiatannya pasti teman-teman mengikuti karena nggak asing sama tanggal pelaksanaannya. Kemarin pas Oktober, kemarin pas Juni, itu ternyata banyak banget kegiatan yang diberikan oleh Kastra. Karena kita juga kan publikasi di Instagramnya BEM, jadi buat teman-teman yang manteng itu pasti tahu kalau misalkan saya mau ngelakuin program. Iya, ini banyak banget kegiatan yang disajikan oleh Kastra itu sendiri ternyata. Yang selanjutnya banyak yang bilang Kastra itu cuma demo atau mengutarakan opini politik aja. Jadi sebenarnya Kastra itu lingkup pembahasannya itu kayak mana sih kan? Untuk isu politik itu benar, tapi selain itu kita tuh melihat dari urgensi si isunya itu. Kalau misalnya isu itu ternyata urgent dan terjadi di kampus, bisa juga kita angkat. Kayak isu internasional misalnya itu urgent juga, itu bisa kita angkat. Jadi kondisional aja sih, tergantung isu yang sedang terjadi dan seurgent apa isu itu untuk diangkat. Berarti kayak nggak cuma ranah politik doang aja ya, tapi kayak berbagai hal yang sekiranya dari BEM-FIKA UNS atau Kastra BEM-FIKA UNS bisa angkat Dan perlu aware terhadap isu itu kita bisa angkat. Cukup banyak berarti yang bisa
bicarakan atau isu yang bisa diangkat oleh Kastrat ini sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan karena ini masuk ke pertanyaan yang dikirim melalui teman-teman melalui question box, maka aku bacain ya teman-teman. Oke, pertama. Ada yang nanya, gimana sih alur suatu isu itu bisa jadi kajian di dekat ini? Ya kayak udah barusan aku bilang, kita melihat dari seberapa booming dan seberapa urgent isu tersebut. Jadi kalau misalnya isu itu ternyata se-urgent itu nih, kayak kita harus cepet-cepet bahas. Ya kami dari Departemen Kasat sebisa mungkin dan secepat mungkin membahas isu itu, karena kan isu itu akan dinaikkan lagi di Instagramnya BEM. Jadi ya sebisa mungkin cepat dan gak ketinggalan, karena isu itu cepet banget berlalu gitu sih. Jadi untuk alurnya, kalau dia menurut kita udah urgent dan harus segera dibahas, kita akan segera membahas. Jadi kayak dari Kasat sendiri bisa memilah-milah lagi kayak yang paling penting, yang paling betul, yang harus diutamakan. Jadi nggak asal booming doang gitu ya, nggak, dan nggak asal malas sama isu. Jadi kita harus pilih-pilih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari pertanyaannya, tantangan terbesar dalam memastikan kajian yang tetap objektif tanpa bias itu gimana? Oke, jadi untuk tantangan terbesarnya sendiri itu dalam mencari sumber informasi atau sumber beritanya kayak gimana itu sendiri sih, karena kan kami itu sama juga ya seperti masyarakat biasa yang kayak nggak tahu sebenarnya berita yang benar tuh kayak gimana, sedangkan di luar sana tuh banyak sekali berita dari berbagai sisi. Itu menjadi tantangannya. Terus selanjutnya juga kita itu masih bersifat bias kognitif, di mana kita cuma mencari sumber dari berita yang kita yakini kayak gitu. Jadi kayak mungkin bisa dibilang tuh belum bisa melihat dari segala sisi, tapi di beberapa kajian itu kita mencoba itu sih, kayak supaya nggak dari satu sisi aja, atau supaya ibaratnya bisa mewakili suara dari rakyat atau suara dari berita-berita itu sendiri itu tuh kayak gimana. Jadi dari kita sendiri juga memilah kayak sumbernya gitu, sumber yang memastikan ini gimana biar isunya itu tidak salah kaprah gitu. Betul, karena kan bahaya banget. Gimana nanti kalau Kastrat menanggapinya juga nanti takutnya salah Iya, juga. Jadi harus hati-hati, banyak pertimbangan juga dalam memilih ya ke itu gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya, sejauh ini aksi yang paling berdampak yang pernah dilakukan Kastrat dari mungkin aksi yang paling berdampak itu di beberapa bulan kemarin di aksi demokrasi ya, karena kan itu emang sebuah peristiwa yang besar dan terjadi di manapun kayak gitu ya. Terus dari isu tersebut itu kami dari Departemen Kasat itu sampai melakukan 2 kali kajian isu. Yang pertama itu di internal Departemen Kasat sendiri, dan yang kedua itu bersama teman-teman DPM FIK. Dan yang sebenarnya itu kita harapkan juga mahasiswa FIK bisa gabung untuk diskusi tersebut. Selain itu juga dari teman-teman Kastrat sendiri itu ikut berkontribusi dalam acara yang diadakan oleh kampus itu, yang aksi damai atau pernyataan sikap kalau misalnya pihak kampus itu merasa aware, kayak belasungkawa terhadap peristiwa sedang terjadi pada saat itu. karena melihat situasinya. Kalau nggak salah itu Agustus. Betul, bulan Agustus September. Itu memang yang dirasakan berdampak itu salah itu memang kerasa sih dampaknya, karena Iya, pasti terasa sama semua orang sih, iya, mahasiswa. karena kan sebagai Kastrat dari kita UMS sendiri tidak bisa diam aja gitu. Iya, Jadi dari situ Kastrat mengambil tindakan gitu kan ya untuk mengatasi atau menghadapi situasi ini. Pokoknya gimana Kastrat bisa menanggapi isu ini kan ya? Iya, karena itu salah satu contoh isu yang urgent yang tadi aku bilang, dilihat dari isinya, ya contohnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya, pernah nggak sih Kastrat itu pas lagi bersikap, tapi malah dapat kritikan dari publik?
Untuk itu selama satu periode penuh ini alhamdulillah sih tidak ada ya kalau untuk kritik negatif atau komentar negatif tentang isu yang kita angkat itu alhamdulillah nggak ada. Jadi selama periode ini kayak dari opini publik lancar-lancar aja ya. Aku lihat kayak dari internal BEM itu cukup memberi pujian gitu terhadap isu-isu yang sudah dikaji, karena dari kasratnya BEM Etika UM sendiri sudah berani untuk mengatakan hal yang seharusnya harus dikatakan atau hal-hal yang harus diungkapkan kayak gitu ya. Betul, itu juga sih yang menjadi perhatian kita dalam mengangkat isu, karena kan kalau dalam isu yang kita angkat itu mungkin terdapat kata-kata yang salah atau sebaiknya tidak ditulis atau diucapkan, itu kan bisa mengundang dari komentar negatif dan kritikan dari orang-orang. Tapi sejauhnya alhamdulillah tidak ada. Ya mungkin nanti seiring berjalannya waktu, jika ada opini yang keluar itu mungkin bisa jadi pembangun Dan untuk belajar. ya pembelajaran buat kasar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada kesan nggak untuk mahasiswa etika? Oke, bertenaga please. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kastrat, apakah mahasiswa etika sendiri ini masih memperhatikan isu sosial dan politik yang ada pada saat ini? Itu juga termasuk menjadi tantangan sih untuk Departemen Kastrat sendiri, karena mahasiswa di FIK ini termasuk yang pasif terhadap isu-isu politik. Jadi kalau misal kita mengadakan diskusi atau ya diskusi terkait isu politik itu masih minim sekali audiens yang minat untuk mengikutinya. Mungkin harapan kedepannya mahasiswa FIK bisa lebih aware dan lebih peduli lagi untuk membahas isu politik yang terjadi. Tidak hanya sikap netral aja yang bisa diberikan, tapi Betul. kita kan sebagai mahasiswa ya agen perubahan, agen of change ya, itu bisa memberi dampak kepada banyak orang, memperhatikan isu yang ada dan mengatakan hal yang sepatutnya memang kita harus katakan gitu ya Kak. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Jadi sudah sampai ke pertanyaan terakhir ya. Oke, ini terakhir. Boleh lihat dong Kak, Departemen Kastrat dan Etika UMS selama keberlangsungan periode ini. Mungkin untuk satu periode ini aku kasih di 7 atau 18 seperti. Ini untuk gimana maksudnya? Untuk kalau misal untuk internalnya sendiri aku rate di 8, tapi untuk perdalam dari Departemen Kastratnya sendiri aku berharap sih kedepannya bisa lebih berkembang dan bisa lebih memperluas lagi sih untuk kinerjanya. Itu aku kasih di 7 atau 6. Jadi masih banyak yang perlu dilakukan oleh Kastrat dan bisa dilanjutkan oleh untuk periode kedepannya dan teman-teman Kastrat lainnya yang masih bukan masih sih, kayak semuanya yang mau berjuang. Oke, ini terakhir banget deh Kak. Boleh kasih harapan nggak buat Departemen Kastrat dan Etika UMS? Ya, untuk harapannya itu sih yang tadi ya, aku berharap semoga Departemen Kastrat ke depannya itu bisa lebih fokus lagi dengan visi misi dan tujuannya, supaya apa yang dilakukan selama satu periode kepengurusan itu di akhir tuh bisa tercapai gitu loh tujuannya. Terus juga bisa lebih memperluas lagi jangkauan terhadap isu-isu yang akan diangkat. Oke, semoga harapan tadi bisa tercapai ya. Mungkin kalau tidak di periode ini bisa di periode yang selanjutnya yang melanjutkan. Oke. Dari Kak Alia, terima kasih sudah membagikan pengalaman menarik terhadap audiens terkait Departemen Kastrat ini sendiri. Tadi Kak Alia sudah banyak cerita banyak, kayak ilmu yang dibagikan juga banyak juga. Semoga nanti ke depannya untuk Departemen Kastrat sendiri bisa lebih baik lagi, dan untuk teman-teman di rumah, teman-teman dimanapun yang menonton atau mendengar podcast kali ini bisa mendapatkan informasi atau ilmu yang disajikan atau yang diberikan oleh narasumber kita kali ini.
Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah hadir. Terima kasih juga Kansa. Oke, kali ini aku sebagai host podcast kali ini pada tema kastrat. Kita lanjut untuk episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan podcast berikutnya yang tentunya bersama dengan tamu-tamu kita yang kece. See you next episode. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.